Education and Teaching English as a Second or Foreign Language or ESL or EFL. Bapak Firman telah menjadi narasumber dan fasilitator di berbagai event Kemdikbudristek dan menulis puluhan jurnal terkait literasi. Karya beliau dapat diakses pada Google Scholar Firman Parlindungan. Kepada Pak Firman kami persilakan. Terima kasih Bu Ratna. Izin saya berbagi layar. Oke, sudah terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Penghormatan saya untuk Bapak Direktur dan juga Bapak Koordinator dan Subkoordinator di Direktorat Guru Dikdas. Izinkan saya menyampaikan paparan tentang strategi lokakarya membaca. Bapak Ibu, ini sangat bermanfaat sekali ya hari ini sambil yang menjalankan puasa sambil berpuasa, dan mungkin Bapak Ibu yang tidak berpuasa bisa sedang istirahat begitu sambil menyimak apa yang akan para pemateri sampaikan. Baik, kita hari ini membahas tentang lokakarya membaca. Lokakarya membaca itu adalah satu terminologi ya, terminologi tentang bagaimana strategi literasi khususnya yang dikembangkan oleh Lucy Calkins. Lucy Calkins ini adalah profesor di Teachers College Columbia University di Amerika Serikat. Nah, kemudian sudah sangat masif sekali dan tersistematis digunakan di berbagai belahan dunia, termasuk kita di Indonesia. Nah, alhamdulillah GTK sejak 2 tahun belakangan mulai mengadopsi ya, memberikan pelatihan-pelatihan tentang reading workshop ini atau lokakarya membaca. Dan alhamdulillah ternyata guru-guru yang terpilih mengikuti micro credential telah menerapkan lokakarya membaca ini secara efektif dan efisien begitu di kelas mereka masing-masing. Pesertanya juga dari berbagai latar belakang. Dan kami juga sempat tim ahli begitu ya, peneliti dari dosen. Di sini ada Bu Sofi, Bu Tati, Bu Sari juga meneliti begitu bagaimana efektivitas pembelajaran yang menerapkan paradigma Lucy Calkins ini ke dalam pembelajaran literasi, dan hasilnya sangat efektif sekali. Nah, di sini Bapak Ibu di bagian kanan ada lingkaran yang menunjukkan bagaimana lokakarya membaca itu dilakukan. Caranya adalah dengan mengikuti arah jarum jam. Jadi pembelajaran yang pembelajaran membaca atau literasi secara umum, atau pembelajaran dalam mata pelajaran apapun yang Bapak Ibu ajarkan di kelas, itu bisa mengikuti pola ini. Yang pertama adalah dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah pengajaran ringkas. Pengajaran ringkas itu alokasi waktunya 5-10 menit yang terdiri dari aktivitas mengkoneksi bagaimana pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Juga mengkoneksi pengetahuan siswa sebelumnya dengan pengetahuan yang akan diajarkan dalam pembelajaran yang dilakukan begitu. Nah, kemudian dalam pengajaran ringkas ini juga Bapak Ibu memodelkan strategi yang akan menjadi fokus atau komponen literasi yang akan menjadi fokus pembelajaran. Dan pengajaran ringkas ini harus dilakukan secara aktif, tetapi satu arah begitu ya. Satu arah dalam artian guru yang lebih banyak menginstruksikan atau mengkondisikan pembelajaran. Jadi di sini dalam pengajaran ringkas, guru diharapkan tidak terlalu banyak memancing feedback dari siswa, sehingga nanti fokus pembelajarannya tidak terarah begitu. Jadi siswa di sini lebih banyak mendengarkan, tetapi aktif begitu berpartisipasi dalam waktu 5-10 menit ketika Bapak Ibu mengkoneksikan dan juga memodelkannya. Begitu. Nah, tahap yang kedua Bapak Ibu melakukan yang disebut dengan proses membaca ya, yang kurang lebih mungkin 40 menit maksimal. Dalam proses membaca ini Bapak Ibu diminta untuk membimbing murid-murid
ketika mereka membaca secara mandiri. Kemudian juga berdialog dengan siswa, baik itu di kelompok kecil ataupun individual, secara mandiri, begitu ya. Nah, nanti di sini ada Bu Chandra. Bu Chandra akan mencontohkan, ada juga video yang mungkin yang akan diputarkan tentang bagaimana siklus lokakarya membaca ini dilakukan. Nah, yang terakhir, 5-10 menit terakhir, Bapak Ibu mengalokasikan waktu untuk berbagi atau sharing, gitu ya. Nah, isinya apa? Merefleksi apa yang sudah dilakukan, mulai dari pengajaran ringkas sampai proses membaca, kemudian memberikan penguatan-penguatan tentang strategi literasi yang Bapak Ibu tekankan. Jadi ini 3 siklus yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika ingin menerapkan lokakarya membaca. Nah, perlu di garis bawahi ya, bahwa lokakarya membaca itu melihat literasi dalam kontinum, Bapak Ibu. Dalam kontinum yang artinya pengembangan setiap komponen literasi itu tidak harus dipisahkan. Kontinum itu kalau kita lihat semacam tabung ya, Bapak Ibu, tabung begitu. Jadi ada 2 sisi, satu kutub dan kutub lainnya. Nah, itu kita bisa berada dalam kontinum itu. Maksudnya seperti apa? Misalnya begini. Ini di kelas belajar membaca ya dan menulis, learning to read and write, itu biasanya di kelas yang lebih rendah seperti kelas 3, 4 ke bawah, 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Nah, itu kutub satunya. Kutub selanjutnya adalah membaca dan menulis untuk belajar atau reading and writing to learn. Itu biasanya di kelas 3 dan 4 ke atas, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi transisinya ada di kelas 3 dan kelas 4. Nah, dalam kontinum itu kita berusaha untuk menguasai komponen-komponen literasi, begitu ya. Ada emergent literasi, bahasa lisan, kesadaran fonologi, mencerna dan mengurai kata, kosakata, membaca bermakna, kelancaran atau kefasihan membaca, kemudian menulis, baik itu yang bersifat gagasan, perasaan, ataupun berpikir secara independen. Nah, komponen-komponen ini kita bisa berada di dalam kontinum, baik itu yang rendah ataupun yang tinggi, begitu ya, tergantung pada perkembangan masing-masing siswa, gitu. Nah, ini kalau kita bagi ke dalam 8 aspek literasi menurut Western Sydney Region ya, atau literasi di Australia, dibagi menjadi unconstrained skill dan constrained skill. Unconstrained skill maksudnya apa? Unconstrained itu terus berkembang gitu ya, komponen literasi itu terus berkembang, seperti membaca teks, memahami vocabulary, dan menulis serta berbicara itu terus berkembang. Berapapun usianya, di kelas apapun. Sedangkan constraint skill itu adalah skill yang terbatas. Artinya apa? Kalau sudah dikuasai sekali, maka skill itu tidak akan hilang. Sama seperti kita belajar naik sepeda, begitu ya Bapak Ibu. Begitu kita sekali bisa belajar naik sepeda, dan kita tinggalkan lama, begitu skill naik sepeda itu tidak akan hilang. Begitu constraint skill ini. Jadi ada fonik ya, kesadaran fonemik, dan juga konsep tentang teks atau konsep about print. Nah, ini tinggal ini fokus-fokus atau komponen literasi yang perlu Bapak Ibu target. Ya, ada di sebelah kiri ini ada gambar siklusnya. Kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan yang pertama adalah menggunakan buku sebagai jantungnya dan dialog sebagai darahnya. Artinya apa? Pembelajaran lokakarya membaca ini atau menerapkan strategi lokakarya membaca ini harus berupa atau berdasarkan pada buku. Jadi buku itu yang kemudian memompa alur dari siklus pembelajaran. Kemudian dialog kita gunakan itu dialog lahir dari bukunya, begitu ya. Nah, dialog itu kemudian digunakan untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan yang memang perlu menjadi fokus dari pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu perlu tentukan aspek atau fokus komponen literasinya. Tadi kita sudah bahas kontinumnya.
Dan yang ketiga, tetapkan tujuan pembelajaran atau teaching point yang menekankan pada strategi membaca. Baik. Nah, ini tahap 1 misalnya. Kita pilih buku yang sesuai dengan jenjang. Kalau Bapak Ibu mengajar di kelas yang lebih rendah, maka Bapak Ibu harus memilih buku yang mungkin ramah cerna seperti yang tadi disinggung oleh Bu Ratna ya. Ramah cerna. Contoh di sini ada buku dari Bu Sofi nih. Ada Davi Baru Tahu. Atau ada campur-campur-campur. Ada juga Kika dan Kura. Ini juga bukunya Bu Sofi. Atau dari sumber-sumber lain yang memang banyak gitu ya. Secara online maupun offline. Nah, ini pilih buku yang sesuai dengan jenjang. Kalau yang lebih kelas yang lebih tinggi, otomatis bukunya juga harus yang lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu memilih buku harus sesuai dengan jenjang keterampilan literasi siswa dari Bapak Ibu. Selanjutnya, kita menentukan fokus komponen literasi. Di sini contoh, kalau saya akan fokus pada pengembangan fonik dan kesadaran fonemik, berarti di kelas rendah, gitu ya, kelas 1 misalnya, maka saya harus menyiapkan ini kartu fonem. Misalnya ini ada vowel dan juga ada digraf atau diphthong yang kemudian nanti lokakarya membacanya fokus pada vowel, digraf, dan diphthong ini. Nah, ini ada kartu fonem ya bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Bu Sumarti tahun 2012. Nah, atau saya menyiapkan contoh-contoh gitu ya kartu-kartu yang bisa meningkatkan fonik dan kesadaran fonemik ketika melakukan lokakarya membaca. Selanjutnya saya menentukan tujuan pembelajaran ya. Jadi setelah menentukan buku yang sesuai, kemudian saya menentukan fokus pembelajaran atau fokus komponen literasinya apa, baru saya tentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini harus berdasarkan strategi literasi yang akan ditekankan dalam proses lokakarya membaca. Jadi di sini saya memilih 3 ya, 3 strategi. Untuk apa? Yang fokus pada tadi fonik dan phonemic awareness ya, fonik dan kesadaran fonemik. Di sini misalnya saya bahasakan murid melafalkan kombinasi bunyi vokal dan konsonan dalam buku cerita dengan tepat, gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu lebih canggih dalam membuat tujuan pembelajaran. Ini hanya contoh saja. Ini buku yang saya pilih misalnya Davi Baru Tahu. Kemudian strategi yang akan saya ajarkan ketika tadi di proses pengajaran ringkas, saya akan ajarkan tuh kepada siswa-siswa bahwa untuk menguasai fonik dan phonemic awareness, kita bisa yang pertama pisahkan suku bunyi. Kemudian kita bisa lafalkan dengan perlahan, kemudian cari kata yang sama dan lafalkan gitu. Nah, 3 ini yang kemudian nanti murid-murid akan mencoba ketika mereka melakukan membaca mandiri di siklus kedua, gitu ya. Di tahapan yang kedua. Ini contoh tujuan pembelajaran yang fokus pada fonik dan phonemic awareness. Nah, ini contoh bukunya tadi dari Bu Sofi. Nah, atau yang lain ya, strategi ini sangat bebas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cari begitu referensi-referensi atau kreasikan sendiri ya, kreasikan sendiri kira-kira strategi apa yang perlu dikembangkan untuk komponen literasi atau sesuai dengan kondisi siswa Bapak Ibu. Nah, ini misalnya murid mengetahui cara mengatasi kesulitan ketika membaca secara mandiri. Nah, ini biasanya bisa di kelas yang lebih tinggi begitu ya, ketika mereka membacanya sudah baik. Nah, ada 4 strategi yang akan diajarkan. Yang pertama, berhenti ketika ada kesulitan. Kemudian cobalah sesuatu yang dapat membantu. Maksudnya apa? Ketika ada satu kata yang sulit, kita minta mereka berhenti dan lihat. Bisa lihat gambarnya, atau bisa melihat kata sebelumnya atau kata sesudahnya gitu. Itu adalah strategi yang kemudian dapat membantu siswa untuk secara mandiri mengatasi kesulitan membaca. Kemudian yang ketiga, bisa cobalah hal lain untuk mengatasi kesulitan. Atau yang keempat, periksa 3 hal, masuk akal, terdengar benar,
terlihat benar. Jadi kalau ada kesalahan membaca, misalnya davi begitu ya, dibaca dabi begitu, atau dapat dibaca kebalikannya. Nah itu bisa apakah periksa 3 hal ya, apakah masuk akal, dabi, davi, dabi begitu, apakah terdengar benar, F dan P misalnya dan P ya, apakah terdengar benar atau terlihat benar, hurufnya sudah benar, atau P dan biasanya P dan B itu sering tertukar ya, P dan B itu yang sering tertukar di kelas rendah. Nah ini contoh-contoh strategi yang akan menjadi teaching point atau fokus dalam melakukan lokakarya membaca. Nah contohnya ini, buku, ada Davi berani, Davi pegang sapi begitu ya. Wah, Davi baru tahu sapi tidur sambil berdiri. Nah, ini murid yang kesulitan, belum terlalu lancar membaca misalnya, atau dia ini menemukan kosakata baru, misalnya berdiri, itu terdiri dari 3 silabel. Halo, Pak Firman. Ya, mohon maaf, sepertinya saya terpental ya, Bu Oke, Ratna. baik. Iya, iya. Oke, tadi sampai mana? Sampai di sini ya? Iya, betul. Tapi. Oke. Nah, kita bisa meminta murid-murid melihat gambar ya sebagai alternatif untuk uh, menguasai strategi literasi tadi. Nah, ini contoh yang lain. Contoh lain ada misalnya murid dapat merefleksikan pengalaman pribadinya dengan cerita yang dibaca secara kritis. Ini juga biasanya di kelas yang lebih tinggi. Strategi ketika menerapkan tadi ya di pengajaran ringkas, Bapak Ibu bisa mengajarkan keempat strategi ini. Menurutku karena bla 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 misalnya, aku ingin tahu bla bla bla, mungkinkah misalnya, atau aku dapat menambahkan bla bla bla. Mengapa begitu? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau pemantik yang dapat membantu siswa untuk membaca secara kritis. Misalnya di sini, ingat ya, fokusnya di sini adalah merefleksikan pengalaman pribadinya. Jadi merefleksikan pengalaman pribadinya. Misalnya begini, Davi baru tahu bulu mata sapi putih. Nah, murid-murid diminta tuh untuk merefleksi, kira-kira apa betul, apa pernah melihat misalnya bulu mata sapi, warnanya apakah betul putih misalnya. Mereka akan merefleksikan berdasarkan strategi ini. Nah, bisa didiskusikan ya, kenapa kemudian bulu mata sapi itu putih, menurutku karena dan lain-lain. Mengapa begitu misalnya? Nah, ini membantu siswa untuk berpikir kritis. Atau di sini ada Davi baru tahu ada 2 jari di kaki sapi. Nah, ini nanti mereka secara mandiri begitu ya, merefleksikan, mungkinkah begitu misalnya. Wah, bisa jadi pengalaman mereka juga sama atau berbeda begitu. Sapi mungkin di daerahnya bisa beda ya, 2 jarinya mungkin tidak 2 dan lain sebagainya. Baru kali ini Davi melihat sapi dari dekat. Banyak yang baru diketahui Davi. Apa saja ya? Nah, ini juga merefleksikan pengalaman-pengalaman murid setelah membaca dan pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan sebelumnya di luar konteks membaca. Baik, itu 3 hal Bapak Ibu terkait dengan penerapan lokakarya membaca. Yang pertama, lokakarya membaca itu harus berbasis buku Bapak Ibu ya. Komponen literasinya harus jelas, Bapak Ibu ingin menekankan hal yang mana. Tidak harus fokus pada satu hal saja. Bisa misalnya tadi phonik dan phonemic awareness digabungkan. Bisa juga misalnya membaca kefasihan membaca ya. Fluency itu digabungkan misalnya dengan vocabulary, kosakata atau dengan membaca pemahaman. Jadi komponen literasi itu tidak harus diajarkan secara terpisah. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya harus berbasis strategi, teaching point yang Bapak Ibu terapkan
itu harus berbasis strategi. Nah, strategi itu diajarkan ketika Bapak Ibu melakukan pengajaran ringkas di 5-10 menit pertama dengan mengkoneksikan dan memodelkan cara membacanya seperti apa atau menerapkan strategi itu dalam membaca mandiri itu seperti apa. Baru kemudian Bapak Ibu meminta siswa melakukan proses membaca kurang lebih maksimal sebanyak 40 menit, di mana Bapak Ibu meminta siswa untuk membaca mandiri atau berkelompok, bisa juga berpasangan ya seperti di gambar ini. Dan di tengah-tengah proses tersebut Bapak Ibu kemudian mengajak siswa untuk berdialog ya dalam hal penerapan strategi ini. Baru yang terakhir Bapak Ibu melakukan berbagi sharing di semua kelas begitu untuk menekankan hal hati ketika membaca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa melihat lebih banyak contoh dari praktik baik ya dari Ibu Chandra dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Saya kembalikan ke Bu Ratna. Ya, terima kasih Bapak Firman atas presentasinya pada hari ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah memiliki buku-buku pelajaran, maksudnya buku-buku non-teks ya, buku-buku anak-anak yang ramah cerna yang mungkin kita bisa dapatkan di toko buku ataupun bantuan dari Kemdikbud ataupun dari budi.kemdikbud.go.id atau Let's Read Asia seperti contoh-contoh buku yang tadi Pak Firman perlihatkan gitu ya. Kita juga bisa menggunakan bagaimana sih strategi di kelas ya. Jadi buku itu bisa meningkatkan higher order thinking anak. Jadi dibutuhkan strategi yang detail dan guru secara eksplisit memberikan contoh gitu. Bagaimana berdialog dengan buku, karena kalau hanya membaca tanpa ada dialog dan strategi yang detail itu kurang berdampak seperti itu. Walaupun membaca di awal sudah awal yang baik, namun harus ditingkatkan nih kompetensi Bapak dan Ibu guru untuk menerapkan strategi lokakarya membaca ini. Baik, terima kasih Pak Firman. Bapak dan Ibu semuanya boleh sembari menyimak webinar ini, boleh juga sembari mengisi box question and answer yang ada di Zoom ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menyimak paparan kedua, yaitu strategi lokakarya membaca yang akan disampaikan oleh Ibu Made Chandra Parwati SSMHum. Beliau adalah Kepala SPKSD Green School Bali dan juga alumni Microcredential Literacy Teachers College Columbia University Amerika Serikat. Kepada Ibu Chandra kami persilakan. Terima kasih Bu Ratna. Saya izin berbagi screen ya. Sudah terlihat. Nah, hari ini saya mohon izin berbagi praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui membaca. Saya memiliki alasan kenapa saya merasa dengan bangga hati ya berbagi ini kepada Bapak Ibu semua adalah karena saya mengalami pengalaman yang ketika saya melakukan ini kelas saya itu menjadi sangat aktif dan dinamis, gaduh ya, cenderung lebih gaduh daripada biasanya. Kemudian keterampilan ini mengandung keterampilan kebahasaan yang cukup kompleks dari hierarki berpikir anak-anak. Kemudian saya secara personal sangat senang atau sangat suka ketika anak-anak memahami buku yang mereka atau teks yang mereka baca itu secara utuh. Jadi seperti yang Bapak Firman tadi katakan, buku itu jantungnya. Jadi saya memelihara jantung ini sehingga nanti ketika dialog itu lancar seperti itu. Dan seandainya saya menggunakan buku yang sama untuk mengajarkan konsep yang lain, anak-anak tidak lagi mengajukan pertanyaan tentang kenapa begini atau kenapa begitu. Jadi melakukan intervensi pada konsep yang saya ajarkan setelahnya. Jadi karena anak-anak saya suka bertanya. Baik, ini sedikit latar belakang dari tempat saya mengajar. Tadi sudah disebutkan saya mengajar di SPK SD Green School Bali. Seperti ini gambarannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti kalau main ke Bali silahkan datang berkunjung.
Sekolah saya terletak di Desa Sibangkaje di Abian Semal, di pinggiran Sungai Ayung ya, sungai terbesar terpanjang di Bali, dan semua itu terbuat dari bambu. Kami mendidik anak-anak dengan konsep peduli terhadap lingkungan. Ini anak-anak kami berasal dari kurang lebih 34 negara dengan jumlah anak-anak nasional sekitar 15 orang. Nah, ini juga jumlah anak-anak yang saya miliki sedikit ini yang hanya 15 orang dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 itu sudah menjadi middle school kalau di Green School. Jumlah anak-anak yang sedikit ini juga menjadi alasan saya kenapa saya sangat suka sekali ketika anak-anak itu aktif berdiskusi, menyampaikan pendapat, menyampaikan ketidaksetujuan, menyampaikan kesetujuan, dan juga berdialog. Karena jumlah kelas saya itu maksimal dalam satu kelas itu 6 orang. Jadi mungkin nanti ada beberapa strategi yang mungkin yang kurang relevan untuk jumlah kelas banyak, tetapi mungkin nanti bisa diakomodasi. Kemudian pelajaran bahasa Indonesia kurikulum nasional itu diajarkan sejak tahun 2019. Kemudian bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua setelah bahasa Bali dan bahasa Inggris. Jadi ada beberapa anak-anak kami memang bahasa Inggris itu adalah bahasa pertama. Oke. Kegiatan membaca yang saya lakukan untuk anak-anak itu ada membaca nyaring. Ini favorit saya. Saya sangat suka melakukan ini kepada anak-anak karena saya bisa bermain intonasi, juga mengajak anak-anak ikut terlibat sebagai tokoh dalam buku yang saya baca. Ini yang dari foto ini saya membaca buku Barani di Danau Raksasa kalau saya tidak salah. Jadi anak-anak selain dia mendengarkan, mereka juga ikut menjadi peran, menjadi tokoh dalam cerita itu. Misalnya kayak si Barani ketakutan ada bego ganjang, dia mendayung dengan keras. Jadi saya mengajak anak-anak untuk oke, silakan ayo bantu Barani mendayung. Jadi semua anak-anak ikut terlibat. Jadi mereka tidak bosan mendengarkan, mereka ikut terlibat dan memahami cerita. Kemudian yang kedua membaca bersama. Yang paling sering saya lakukan ketika saya membaca bersama adalah saya menggunakan buku digital ya dari Let's Read Asia atau dari Litara, banyak sekali dari buku-bukunya Ibu Sofi juga. Kemudian membaca berpasangan dan membaca mandiri. Kalau untuk membaca mandiri ini biasanya anak-anak melakukannya sebelum pelajaran dimulai atau ketika mereka mendalami konsep yang diajarkan secara individu atau ketika buku-buku dikirim ke rumah sebagai tugas membaca. Hal yang saya lakukan melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif itu bisa dilakukan di semua kegiatan membaca yang saya lakukan di sekolah. Ini terlihat jumlah anak-anak saya yang sangat sedikit. Kemudian tujuan saya membaca itu ada menggunakan buku sebagai suplemen materi ajar, jadi menggunakan buku non-teks itu sebagai alat atau kendaraan untuk anak-anak saya memahami konsep yang diajarkan atau melihat konsep yang diajarkan dari perspektif berbeda dengan lebih visual, selain juga nanti melakukan eksplorasi lingkungan, bertemu dengan ahli, melakukan wawancara dan atau project base. Yang kedua mengajarkan keterampilan yang sama seperti di profil pelajar Pancasila, jadi pembentukan karakter anak-anak yang berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir dalam sistem yang seperti itu, dan juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan ya kayak respon bertanggung jawab, empati, kemudian kesamaan, kemudian berada dalam komunitas seperti itu. Namun dalam saya melakukan kegiatan membaca, saya tidak memisahkan ini. Kadang secara serta-merta semua tujuan ini tercapai hanya dengan satu buku saja. Jadi saya tidak membatasi, oh hari ini saya fokus akan mengajarkan ini. Jika itu merupakan adalah kasus yang besar, misalnya untuk menanamkan empati, misalnya ada sebuah kasus dalam kelas saya, itu saya akan jadikan sebagai fokus inti. Tetapi kalau biasanya saya akan mencakup semua ini secara simultan tanpa sengaja. Nah, bagaimana hal-hal ini tercapai ketika saya membaca itu saya lakukan ketika saya melakukan perencanaan pengajaran. Misalnya mengambil salah satu konsep, kemudian dari konsep itu apa saja dari satu topik, kemudian apa saja konsep yang harus diajarkan, kemudian dari konsep yang diajarkan itu saya berselancar mencari buku-buku pendukung
Jadi saya sudah menyiapkan sebelumnya buku-buku apa yang kira-kira akan mendukung anak-anak untuk memahami konsep itu. Jadi buku-buku itu sudah saya siapkan sebelumnya, sebelum saya mulai pengajaran tentang topik baru seperti itu. Oke, kegiatan seperti yang tadi saya sebutkan, kegiatan pendukung dari kegiatan membaca yang merupakan sebuah kontinuum atau sebuah keberlanjutan dari kegiatan membaca di sekolah atau di rumah, itu berupa membaca mandiri dengan jurnal membaca. Jadi saya mengirim buku secara berkala untuk anak-anak setiap sehabis pertemuan, seminggu sekali bisa saya tukar itu dengan daftar pekerjaan atau daftar tugas yang anak-anak bisa pilih sesuka mereka. Jadi saya memberikan kemerdekaan untuk mereka memilih apa yang mereka kerjakan. Kemudian secara berkala saya akan lihat apa saja yang sudah terdokumentasi, kemudian seberapa sering memilih pilihan yang sama, kemudian seberapa sering pilihannya berbeda. Jadi saya melihat buku mana yang sangat menarik untuk mereka, karena mereka akan memberikan resensi ya, memberikan resensi terhadap buku. Jadi mereka akan menulis, saya sangat suka membaca buku ini karena ini. Kemudian keberagaman kegiatan, dari situ saya bisa memetakan anak ini sukanya apa, kemudian kegiatan yang mereka pilih apa, dan bagaimana antisipasi saya untuk mereka accelerate, artinya apa, lebih mengembangkan apa yang ingin mereka tahu. Kemudian penelitian digital ini sangat menyenangkan ketika kita mendalami sebuah konsep yang imajinatif atau yang fakta, tetapi kita memiliki keterbatasan ilmu. Kemudian eksplorasi lingkungan, saya sangat diuntungkan berada di lingkungan sekolah yang sangat luas dengan komunitas yang beragam dan juga lingkungan abiotik yang sangat keberagam juga. Jadi itu juga sangat mendukung. Kemudian wawancara sama memanfaatkan komunitas yang ada di sekolah untuk pendalaman materi, melatih berkomunikasi, menjurnal hasil wawancara dan segala macam. Nah, tahapan yang saya lakukan ketika saya melakukan kegiatan membaca untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif anak-anak, itu yang pertama adalah memberikan pertanyaan pematik. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Firman, pertanyaan pematik ini harus mengundang. Saya rasa semua pertanyaan itu akan mengundang rasa ingin tahu ya, kenapa? Biasanya kita awali dengan kata kenapa. Oh, saya kira mungkin begini, tetapi kita lihat apakah kalian berpikir yang sama. Jadi segala macam. Jadi di situ saya seolah-olah, bukan saya, tapi anak-anak seolah-olah dia mendapatkan sebuah misi atau tujuan untuk menuntaskan sebuah buku. Seperti itu. Jadi pada gambar ini, waktu itu saya membaca buku berjudul Penenun Mimpi. Dan kebetulan sekali saat itu saya memakai celana bahan dari tenun. Dan kebetulan buku yang saya baca itu tokohnya itu dari Sumba, dan celana yang saya pakai itu hasil produk dari sana. Nah, ketika saya membaca ini, saya memperlihatkan judulnya kepada anak-anak, kemudian Penenun Mimpi. Karena anak-anak saya kebanyakan dari mereka bahasa Indonesia adalah bahasa kedua, jadi kata penenun itu sangat asing. Dan saya rasa itu mungkin kata-kata yang susah ya untuk anak-anak yang tidak pernah melihat proses menenun. Jadi saya menjelaskan dulu apa sih artinya kata penenun itu. Kemudian saya sangat kontekstual dengan apa yang saya pakai. Jadi saya menggunakan celana saya sebagai media untuk mereka memahami apa itu tenunan, pola, kemudian warna-warni, bagaimana prosesnya, dan segala macam. Ini sangat memungkinkan untuk penelitian digital jika anak-anak ingin memahami konsep itu. Kemudian saya membawa konsep itu untuk dikaitkan dengan kenapa ya, kira-kira kenapa buku ini berjudul Penenun Mimpi. Jadi apa hubungan antara kata penenun dan mimpi? Apakah mimpi itu seperti apa, jadi apakah berwarna-warni, apakah bagaimana. Nah, kemudian setelah itu saya mengizinkan anak-anak untuk mengeksplorasi pertanyaan itu, membuat prediksi. Jadi mereka bisa melakukannya dengan berdialog berpasangan dengan teman-temannya, atau karena anak-anak saya sedikit, duduk itu sudah tidak apa-apa, jadi mereka terbiasa melakukan itu. Tetapi jika misalnya kelasnya memerlukan bergerak, itu bisa menggunakan dengan media menulis di kertas post-it seperti before and after. Jadi apa sih prediksi? Jadi
papannya bisa dibagi dua, kemudian ada sebelum dan sesudah. Jadi sebelum membaca buku dan sesudah membaca buku. Jadi anak-anak bisa dibagikan post-it, mereka bisa menulis apa yang mereka pikirkan tentang kenapa itu, dari pertanyaan pematik itu. Nah, mungkin kalau untuk kelas saya cukup membuat satu station saja untuk itu. Tetapi kalau untuk kelas besar yang jumlah muridnya banyak, mungkin bisa dibuat dalam 4 station. Jadi tidak anak-anak tidak bergerombol ya dalam satu station yang akan melambatkan untuk kita maju ke langkah berikutnya. Jadi bisa dibuat dalam 4 station dan anak-anak bisa jangkau itu semua dengan mudah. Itu memberikan anak-anak kesempatan untuk bergerak sebelum mereka mendengarkan guru membaca, jika itu membaca nyaring atau membaca bersama. Kemudian itu juga mengizinkan anak-anak untuk melakukan berpikir sebelum mereka menulis, karena menulis akan memberikan kesempatan anak-anak untuk berpikir apa yang akan ditulis. Kalau berdiskusi langsung, mungkin tidak memberikan kesempatan untuk anak-anak memikirkan apa yang mereka prediksi. Atau jika memungkinkan bisa disampaikan secara lisan. Mungkin akan sedikit susah jika kelasnya besar ya. Tapi bisa dicoba. Kemudian yang ketiga itu membaca kemudian dengan menggunakan strategi yang diajarkan. Jadi strategi yang saya ajarkan di sini paling sering itu adalah read more, see more. No, see more, read more. Maaf, saya terbalik. Jadi kadang-kadang anak-anak itu tidak terlalu memperhatikan gambar pendukung dari cerita itu. Banyak sekali gambar itu justru memberikan anak-anak atau kami sebagai pembaca itu pengetahuan yang lebih lengkap. Jadi, tetapi karena di kegiatan membaca, anak-anak hanya sering memperhatikan teks. Itu yang saya sangat lihat dari anak-anak saya. Jadi, saya terutama untuk pesan-pesan atau untuk konsep atau untuk perspektif yang tidak tertulis. Jadi, gambar itu sangat produktif atau sangat efektif dalam membantu anak-anak memahami itu. Dan itu sangat sering luput dari perhatian anak-anak. Jadi itu yang sangat saya tekankan kepada anak-anak ini untuk memperhatikan setiap detail dari ilustrasi. Seperti itu. Nah, kemudian setelah membaca, mereka akan dengan prediksi yang mereka buat di awal, dengan pemikiran mereka buat di awal, mereka berangkat dengan membaca, memikirkan itu, kemudian setelah selesai membaca, mereka akan melihat lagi apa yang mereka pikirkan di depan dengan fakta-fakta yang sudah mereka lihat sepanjang perjalanan membaca. Jadi, itu akan memberikan anak-anak kesempatan untuk merefleksi proses berpikirnya. Apakah anak-anak masih pada pemikiran awal, atau apakah mereka berubah pemikirannya dengan bukti-bukti pendukung. Jadi mereka di akhir nanti dalam proses refleksi, saya akan memberikan kesempatan anak-anak untuk menyampaikan apa yang berbeda. Apakah ada yang berbeda, ataukah apakah mereka menemukan ide-ide baru atau tidak. Dan kemudian bagaimana itu bisa berubah. Jadi dari prediksi dari sebelum dan sesudah itu, kenapa itu bisa berubah? Apa yang membuat itu bisa berubah? Jadi di sini anak-anak berkesempatan untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi proses berpikirnya. Jadi ini sangat panjang. Kegiatan ini bisa dilakukan di setiap jenjang ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan buku yang disesuaikan dan dengan pertanyaan yang diakomodasi menyesuaikan dengan umur tahap perkembangan proses berpikir mereka. Dan ketika ini terjadi, kelas itu sangat aktif sekali. Maka dari itu saya sangat senang bisa berbagi ini pada Bapak Ibu semua. Nah, kemudian apa yang menjadi saya tidak menyebutnya sebagai tantangan ya, tapi saya menyebutnya sebagai peluang. Apa yang bisa menjadi peluang dan apa tindak lanjut untuk membantu anak-anak mengakselerasi keingintahuannya, kemudian proses berpikirnya. Jadi apa yang menjadi peluang untuk saya adalah memastikan bahwa anak-anak itu familiar dengan kosakata yang terdapat pada judul ya, karena judul itu kan bagian depan ya, jadi itu menjadi kesan pertama. Kalau kesan pertama begitu menggoda, maka selanjutnya akan sangat baik. Jadi bagaimana itu peluang saya. Jadi anak-anak
belajar hal-hal yang baru, kosakata baru. Jadi secara simultan anak-anak saya yang tidak familiar dengan kosakata bahasa Indonesia akan semakin terpajankan pada kosakata baru. Kemudian pertanyaan pematik yang mengundang. Jadi bagaimana memformulasikan pertanyaan pematik itu untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan memotivasi mereka untuk tahu lebih jauh seperti itu. Mengapa? Kemudian, saya pikir kayaknya ini deh. Jadi mungkin membuat statement yang kontradiktif atau kontroversial. Misalnya itu sangat efektif di kelas saya. Kemudian peluang yang ketiga adalah ini karena kelas saya sedikit kembali lagi, jadi peluang saya adalah bagaimana memunculkan ide-ide yang berbeda. Jadi anak-anak itu dengan jumlah yang tidak begitu banyak, tidak memiliki kesamaan ide. Jadi saya merangsang mereka untuk berpikir lebih kreatif. Jadi kenapa kamu mengatakan itu? Jadi kenapa kamu berpikir seperti itu? Apa yang membuat kamu berkesimpulan seperti itu? Jadi ada banyak dialog di situ untuk membuat mereka berpikir jadi lebih digging deeper, lebih menggali lagi proses berpikir mereka. Nah, kemudian tindak lanjut. Ada masa di mana saya tidak mampu menyelesaikan itu dalam satu siklus. Jadi saya punya satu pengalaman ketika kami membaca teks berjudul Ada Vampir di Rumahku. Jadi judul itu sangat provokatif. Kemudian didukung oleh gambar yang sangat gambarnya jadi berupa analogi dan metaforik gitu. Jadi tidak cukup mewakilkan proses berpikir anak-anak. Nah, apa yang saya lakukan ketika anak-anak mengalami hal-hal seperti itu? Jadi saya mencari pendekatan lain untuk membantu anak-anak memecahkan masalah itu, sekaligus juga melatih anak-anak untuk berpikir tidak puas dengan cara berpikir mereka. Jadi mereka akan terus berpikir lagi kan. Katanya pendidikan itu melatih proses berpikir. Jadi saya suka sekali meminta anak-anak untuk melatih itu. Jadi pendekatan lain. Jadi waktu itu ketika saya membacakan teks Ada Vampir di Rumahku itu, saya sampai membuat diagram Venn untuk anak-anak secara visual bisa membuat perbandingan antara apa sih persamaan antara vampir atau perbedaan. Jadi saya membandingkan antara vampir dan listrik, karena Ada Vampir di Rumah itu waktu itu adalah tentang listrik. Jadi vampir dan soket yang banyak itu, yang ada banyak orang plugging nyolokin colokannya itu. Jadi apa persamaannya, apa perbedaannya, kemudian dari situ bagaimana kita menarik kesimpulan. Jadi apa dasar dari kesimpulan yang anak-anak lakukan. Kemudian yang kedua, nah ini dia. Jadi ketika dalam satu siklus saya tidak selesai, saya akan memberikan anak-anak kesempatan untuk membawanya ke rumah, untuk berpikir, untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Jadi saya memberikan waktu lagi untuk mengeksplorasi proses-proses berpikir mereka. Dan percaya kepada saya, anak-anak itu sangat tidak sabar untuk memecahkan sebuah teka-teki. Jadi mereka akan mencari gurunya kemanapun gurunya pergi. Nah, itu luar biasa perasaannya sebagai guru. Yang kedua, yang ketiga itu adalah menyediakan buku-buku. Jadi saya seperti yang tadi saya katakan, sebelum kita melakukan kegiatan itu kita sudah siap sedia dengan alat tempur yang diperlukan. Itu ya buku-buku yang, karena tadi kan sumber bukunya banyak sekali dari Kemendikbud, dari Litara, Let's Read Asia, dan buku-buku yang lain yang menunjang kegiatan ini terjadi. Jadi luangkan waktu untuk bisa melakukan persiapan sedetail itu. Jadi untuk bisa mendapatkan seleksi buku, koleksi buku yang mendukung untuk melatih keterampilan ini. Dan banyak sekali buku-buku di luar sana yang mampu mengasah keterampilan anak-anak untuk melakukan proses berpikir kritis dan kreatif. Baik, Ibu Chandra, mohon izin. Ya. Iya, waktunya sudah baik. 2 menit lagi. Berapa menit lagi? 2 menit. 2 menit lagi, baik. Terima kasih, saya ada video, mungkin nanti videonya saya tinggalkan saja untuk dilihat selanjutnya, tetapi video itu adalah proses penjawantahan dari apa yang saya katakan di sini. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan di sini cukup mewakili dan mampu dipahami. Nanti mungkin jika ada, nanti mungkin kita akan lebih kepada diskusi dan saling berbagi. Terima kasih Ibu Ratna, terima kasih Bapak Ibu semua sudah mendengarkan dan berada di sini. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Ibu Chandra atas paparannya dan praktik baik literasinya sangat menarik sekali ya. Tadi kalau ketika Pak Firman mengatakan buku adalah jantung dan dialog sebagai darah ya, ini menarik sekali. Jadi Bapak dan Ibu ini perlu memiliki keterampilan